Halo, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Kali ini di bulan Februari buat kamu yang berzodiak Aries. Kita akan baca sesi reading tentang asmara buat yang single maupun berpasangan, tapi ini tidak selalu resonan juga. Tergantung dari Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Terus juga ini adalah sebuah prediksi, jangan dipercaya 100% karena kebenaran dalam kehidupan itu tidak tergantung dari kartu. Oke Aries, buat kamu yang masih single maupun yang berpasangan, ini bacaannya secara universal, saya acak dalam pengambilan kartunya. Oke. Kita ambil salah satu kartu. Ada Seven Cups, ada Queen of Cups. Cups 2 kali muncul. Buat kamu yang masih single ya, ini bisa diartikan kamu cenderung buat milih. Kalau kamu misalnya dekat sama orang atau kamu pengen punya kriteria pasangan, kamu cukup selektif, punya standar sendiri. Kalau saya lihat seperti itu. Dan Seven Cups mengartikan bahwa kamu yang masih single cukup punya prinsip-prinsip dalam hubungan yang memang harus kamu temui itu, dan kamu pengen ini. Intinya kamu ketika kamu ingin seperti ini dalam komitmen dan sebagainya, kamu mempertimbangkan dengan sangat matang sehingga kamu tidak ingin salah pilih. Dan buat kamu yang memiliki hubungan, terkadang sikap yang terlalu posesif ya, atau kamu yang suka mengatur-ngatur schedule, janjian, dinner dan sebagainya, punya manajemen yang baik. Mungkin pasangan kamu sedikit jengkel untuk hal itu, tapi buat kebaikan tidak masalah sih. Ada sosok yang tegas, apakah kamu atau pasangan kamu yang cukup tegas di sini? Saya perhatikan. Oke, lanjut. Oke. Ada seven keluar 2 kali. Bedanya sini Cups once dan ada Five of Pentacles. Oke, kelihatan ya. Oke, artinya adalah di kartu ini mengartikan bahwa kamu yang masih single mungkin masih terperangkap pada momen atau masa lalu yang sebenarnya untuk kedepannya kamu ingin melupakan itu. Kenangan masa lalu atau kejadian masa lalu yang membuat kamu menjadi lebih selektif, itu bisa jadi. Atau kamu merasa sangat familiar karena kamu masih melihat sosok lalu di sosok yang sekarang. Dan saya lihat juga di sini ada Wands, ya. Artinya adalah kamu ataupun pasangan kamu yang masih berhubungan saat ini, atau bisa jadi masih berhubungan sama mantan, atau memang kamu yang masih kangen ataupun apapun itu,
sebisa mungkin tidak membawa itu di masa depan atau di masa sekarang, karena yang lalu biarlah menjadi history. Oke. Lanjut. Sini ada sword, verb once. Hubungan apapun yang telah kalian jalanin bersama, komitmen yang kalian bina bersama, ya, akan jadi bumerang kalau kalian membawa orang dari masa lalu. Akan menjadi masalah yang cukup pelik kalau kalian tetap melibatkan orang masa lalu di hidup kalian yang sekarang. Nggak bisa. Jadi polemik baru, yang artinya ya kalian membuat masalah baru dalam hubungan ini. Kalaupun tidak karena pihak ketiga atau karena tidak pihak masa lalu, hubungan ini yang udah kalian bangun ya bakalan hancur kalau salah satu ya tidak bisa nurunin egonya, atau kamu sama dia sama-sama keras, ya. Ya, ini bisa jadi pemicu kenapa peristiwa lalu atau kejadian lalu ya bakalan terus berulang. Karena dalam penataan atau pemantapan dirinya ya ambiar gitu. Saya lihat seperti itu. Lagi-lagi ya karena salah paham dan ego yang lagi naik-naiknya nggak bisa diredam. Kalau mulutnya udah ngomong ya udah pedes gitu. Dan di sini ada verb SWOT. Nah, iya kan? SWOT keluar lagi. Oke. At once juga masalah ini ya muncul terus. Kamu yang masih single, kenapa belum dapat pacar dan lain sebagainya, dan lain apapun perihal itu ya. Ya bisa jadi kamu belum tuntas sama masa-masa yang lalu gitu. Belum kamu perbaikin, belum bisa memaafkan atau apapun itu. Ya dalam hubungan, misalnya nih dalam hubungan pun ya kan perang mulu, ribut mulu, nggak ada kedamaian, capek. Meskipun kalian salah satu yang berjuang nggak bisa, kamu yang berjuang dia yang nggak berjuang, atau dia yang berjuang kamu yang nggak mau, ya nggak bisa, nggak bakalan jadi. Komitmen ya dibangun ya bersama-sama, nggak bisa hanya satu orang yang mau, harus dua-duanya yang mau tuh. Oke. Lanjut, kelihatan ya. Nah, di sini ada Queen of Wands. Sword lagi keluar 3 kali. Ya, intinya kalau pengen hubungan ini langgeng, lanjut, nggak konflik dan lain sebagainya, harus saling benah diri. Kamu dan pasangan kamu harus saling lihat, jangan saling nyalahin atau menyudut gitu. Akhirnya kalau disudut-sudutkan bakalan nepi tumbang jatuh. Begitupun dalam suatu hubungan, ya. Dan saya lihat juga di sini. Oke, SWOT. Oh my god. Once 3 saya nggak bisa berkata apa-apa lagi untuk kartu ini ya. Toxic bisa jadi. Mau keluar dari zona ini pengen, tapi kayak terkurung, kayak diikat dalam hubungan, bikin sakit, makin sakit, dan terluka, jadi membatin, jadi trauma. Itu. Dan yang masih single pun, ya belum bisa lepas dari masa lalu. Masih dipikirin terus. Stuck gitu aja. Oke. Nah, di sini udah ketahuan. Artinya adalah
banyak aspek ataupun banyak hal yang membuat kamu jadi terperangkap dalam zona ini. Kamu merasa terlalu bodoh untuk apapun itu. Saya rasa ya kalau udah terlalu sakit banget ya dipertahanin, ya bakalan jadi racun buat diri sendiri, ngebunuh diri sendiri. Nggak tahu, komunikasi udah nggak bisa, nggak sejalan, pemikiran udah beda tujuan, apapun itu jadi perdebatan, ya susah. Ya kecuali kamu sama dia pengen sama-sama mau ngebenah, kalau nggak bisa ya mau diapakan lagi gitu. Lagian berjuang sendiri itu kan capek ya. Begitupun yang masih single, saya perhatikan juga, kamu harus tuntaskan dulu masalah yang lalu, baru kamu bisa hadapin yang sekarang. Kalau kamu masih melihat dari cermin, melihat spion belakang dulu, ya nggak bisa. Kamu harus bisa melihat hidup yang sekarang itu bukan hidup yang lalu ya. Oke, itu aja sih, ambil readingannya yang positif aja ya, yang negatif gak usah didengerin lah. Kalau nggak cocok buat kamu ya bukan buat kamu, gitu aja. Terima kasih.